Aku bekerja jauh dari rumah demi keluarga, menahan rindu, lelah, bahkan air mata sendirian di negeri orang. Setiap bulan aku selalu mengirim uang, berharap kehidupan keluargaku berubah menjadi lebih baik. Aku rela tidak membeli apa yang kuinginkan sendiri. Aku rela makan seadanya agar bisa mengirim lebih banyak uang ke rumah. Namun bertahun-tahun berlalu, tidak ada yang berubah. Rumah masih sama, tabungan tidak ada. Bahkan saat aku pulang, keluargaku selalu berkata uangnya habis untuk kebutuhan sehari-hari. Kadang aku bertanya dalam hati, selama ini aku bekerja untuk masa depan, atau hanya menjadi mesin uang bagi keluarga? Aku lelah, bukan karena pekerjaan beratnya, tapi karena perjuanganku seakan tidak pernah dihargai. Menjadi TKW bukan tentang mencari kekayaan. Kami hanya ingin melihat keluarga hidup lebih baik. Tapi sakit rasanya ketika pengorbanan sebesar itu berakhir tanpa hasil apa-apa. Malam itu aku menangis sendirian di kamar kecil tempatku bekerja. Aku melihat rekeningku kembali kosong setelah mengirim uang untuk keluarga. Sementara teman-temanku sesama TKW mulai bisa membangun rumah, membuka usaha, bahkan menabung untuk masa depan mereka. Aku masih terus bekerja tanpa tahu hasilnya kemana. Setiap kali aku bertanya baik-baik tentang uang yang kukirim, jawabannya selalu sama. Sudah dipakai kebutuhan rumah, adikmu sekolah, bapak sakit. Aku mengerti keluarga butuh bantuan. Tapi apakah salah jika aku juga ingin punya masa depan? Aku mulai sadar, selama ini aku terlalu takut, mengecewakan keluarga sampai lupa memikirkan hidupku sendiri. Sejak hari itu, aku mulai berubah. Aku tetap membantu keluarga, tapi tidak lagi mengirim seluruh gajiku. Aku mulai menabung diam-diam. Aku belajar bahwa berbakti bukan berarti mengorbankan seluruh hidup sendiri. Karena suatu hari nanti, saat aku sudah tidak kuat bekerja, aku hanya punya diriku sendiri untuk diselamatkan. Beberapa bulan kemudian, aku memberanikan diri berkata jujur kepada keluargaku. Aku akan tetap membantu, tapi aku juga ingin punya tabungan dan masa depan. Awalnya mereka marah. Ibuku bilang aku berubah setelah bekerja di luar negeri. Adikku bahkan berkata aku mulai pelit. Hatiku sakit mendengarnya. Padahal selama ini aku bekerja tanpa mengenal libur demi mereka. Namun kali ini aku tidak ingin mengalah lagi. Aku sadar, jika aku terus menuruti semuanya, hidupku tidak akan pernah selesai untuk orang lain. Diam-diam aku mulai menyicil tanah kecil di kampung. Aku juga membuka usaha online sederhana dari hasil tabunganku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun bekerja, aku merasa punya harapan untuk hidupku sendiri. Aku akhirnya mengerti, membantu keluarga itu baik, tapi jangan sampai kehilangan diri sendiri demi memenuhi semua keinginan mereka. Karena pengorbanan yang tidak dihargai lama-lama akan berubah menjadi luka. Suatu hari aku pulang ke Indonesia setelah bertahun-tahun bekerja. Aku membayangkan bisa beristirahat dan menikmati hasil kerja kerasku. Namun kenyataannya berbeda. Keluargaku justru langsung bertanya kapan aku akan berangkat lagi ke luar negeri. Tidak ada yang bertanya apakah aku lelah. Tidak ada yang peduli bagaimana hidupku selama di sana. Saat itu dadaku terasa sesak. Aku sadar, selama ini mereka sudah terlalu terbiasa menerima uang dariku. Sampai lupa bahwa aku juga manusia yang bisa lelah dan hancur. Malamnya aku duduk sendirian di depan rumah. Aku melihat tangan kasarku yang penuh bekas kerja keras. Aku menangis pelan, bukan karena miskin, tapi karena merasa perjuanganku hanya dianggap kewajiban. Sejak hari itu aku mengambil keputusan besar. Aku tidak ingin selamanya menjadi tulang punggung tanpa arah. Aku mulai fokus membangun usaha kecilku sendiri di kampung. Walaupun penghasilannya belum besar, setidaknya aku tidak lagi hidup jauh dari rumah sambil menahan rindu sendirian. Aku percaya, rezeki bukan hanya tentang uang banyak, tapi juga tentang hidup tenang, dihargai, dan tidak kehilangan diri sendiri demi orang lain.